Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Apa kabar korang guys? Obin doakan korang semua sentiasa happy selalu, sehat-sehat selalu. Oke, dan selamat berpuasa guys. Oke, so guys, kali ini kita tengok lagi video daripada Kiki Kuto. Oke, jangan lupa guys, macam biasa support juga admin kita selalu. Subscribe, tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share. Oke. Jadi kita super bangga Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sulit diinvasi oleh negara lain. Oke. So seperti itu guys tajuk dia. So gagal di luar tu guys, abaikan saja. Tanpa kita berbahasa-basi lagi, kita langsung saja tengok video dia. Oke. 1, 2, 3, play. Oke, kita kuatkan dulu. Oke. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sulit diinvasi oleh negara lain. Oke. Paling sulit kan? Kita sudah banyak berkaca dari sejarah bahwa ternyata perang-perang besar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia, sebagian besarnya berada di bumi bagian barat sana, misalnya Eropa ataupun Timur Tengah. Masih sangat jelas diingatan kita bahwa Perang Dunia Kedua dan Pertama, keduanya terjadi di benua Eropa. Begitupun perang-perang yang lebih lama seperti Perang Salib ataupun perang-perang masa lampau, terjadinya di daerah perbatasan Eropa dan Asia Barat. Selain itu, juga pernah terjadi di beberapa kawasan Asia lainnya, ambil contoh kawasan Asia Barat. Dan dari banyak perang besar tersebut, ada segelintir wilayah di muka bumi ini yang seperti terbebas dan sulit terjangkau oleh perang-perang besar ataupun invasi langsung dari negara lain. Sebut saja Amerika dan Indonesia. Amerika meskipun berperan aktif dalam Perang Dunia Kedua, namun arena peperangan tidak pernah terjadi di kawasan Amerika. Banyak ahli yang berpendapat hal ini disebabkan oleh Amerika diuntungkan dengan posisi geografisnya yang bisa dibilang terpencil dan hanya diapit oleh dua negara, yakni Meksiko dan Kanada, yang notabene jauh lebih lemah secara kekuatan militer dibandingkan Amerika. Alhasil, rencana serangan apapun yang akan dilancarkan ke Amerika akan cukup sulit dan berbiaya tinggi karena harus menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama. Posisi yang sama tampaknya juga sama dengan kondisi Indonesia. Indonesia adalah negara yang secara geografis terpisah dari negara-negara lain, kecuali Papua Nugini dan Sabah Sarawak. Sisanya Indonesia murni diapit oleh lautan dan samudra yang luas, yang memberikan perlindungan tersendiri bagi Indonesia dari berbagai serangan dan invasi, terutama invasi dari darat. Namun, apakah benar Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup sulit untuk diinvasi oleh negara lain? Berikut kita dengar sejumlah opini menarik dari banyak pengguna dunia maya. Seorang pria bernama H menyatakan sangat sulit. Republik Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang susah untuk ditaklukkan, bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena medan yang sulit dan sejumlah perlawanan yang harus dihadapi oleh musuh untuk dapat menaklukkannya. Jika Anda berpikir bahwa Perang Vietnam buruk, maka invasi ke Indonesia akan menempatkan Perang Vietnam atau bahkan Perang Dunia Pertama sebagai permainan anak-anak. Pertama-tama, realitas fisik Indonesia. Indonesia adalah mimpi buruk dalam hal geografis. Luas wilayah Indonesia akan sangat menyulitkan penyerangan dalam mempertahankan logistiknya. Yang lebih buruk lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki akses ke Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hampir tidak mungkin bagi pihak penyerang untuk sepenuhnya mengembargo Indonesia karena banyaknya laut dan garis pantai yang perlu dijaga. Belum lagi mencoba untuk mengembargo Indonesia akan memiliki konsekuensi terhadap ekonomi global karena banyaknya selat di Indonesia seperti Selat Sunda, Makassar, Malaka, Lombok, dan lain-lain adalah jalur pelayaran internasional yang penting bagi perekonomian global. Menutup selat-selat ini akan secara efektif memotong Asia Timur dan Asia Tenggara dari sebagian besar akses dunia luar. Dan lihatlah, Indonesia adalah negara tropis, artinya mempunyai banyak hutan, suhu yang sangat lembab, dan yang paling penting, medan yang berlumpur akan membuat semua kendaraan baja tidak bisa berguna karena dapat dengan mudah terjebak di sana. Hal ini juga menjadi salah satu alasan Indonesia
berinvestasi lebih banyak pada tank ringan dan kendaraan lapis baja daripada kendaraan lapis baja berat. Indonesia juga memiliki banyak pegunungan dan perbukitan, ditambah dengan medan berlumpur, maka pasukan penyerang seperti kendaraan tempur infanteri atau IFV, tank tempur utama atau MBT, dan lain-lain praktis tidak berguna dan akan sangat terkendala di medan Indonesia. Begitu juga misalnya dengan Pulau Sulawesi yang dianggap sebagai pulau terpenting ketiga di Indonesia setelah Pulau Jawa dan Sumatera. Menguasai Sulawesi akan sangat sulit karena medannya yang bergunung-gunung. Lebih buruk lagi bagi penyerang, Sulawesi bukan satu-satunya yang memiliki medan seperti itu. Hampir setiap pulau besar di Indonesia memiliki pegunungan dan perbukitan yang ekstrim. Sementara seorang pria bernama E mengatakan, invasi akan sangat-sangat sulit karena faktor angkatan bersenjata nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa invasi ke Indonesia sebagian besar akan menjadi perang berbasis infanteri karena medan dan tanah di Indonesia tidak mampu menopang kendaraan lapis baja berat, terutama MBT. Masalah bagi setiap kekuatan invasi adalah bahwa Indonesia mampu mengungguli negara manapun di dunia kecuali 3 negara dengan populasi terbesar. Yang pertama Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar, India dengan populasi 1,4 miliar, Amerika Serikat. Oh, jadi maknanya guys, miliar itu Om Bin kan selalu juga confuse. Juta, miliar, triliun. Maknanya miliar itu kalau di Indonesia dipanggil miliar. Jadi kalau mungkin itu maknanya billion lah, billion. Oke, seperti itu. So Om Bin udah paham guys. Thank you admin kita. 334 juta jiwa, dan di posisi keempat ada Indonesia dengan populasi 279 juta jiwa. Dengan populasi yang begitu besar, Indonesia mampu mengumpulkan banyak pasukan daripada kebanyakan negara di dunia. Bahkan dengan asumsi bahwa Indonesia hanya berhasil merekrut sekitar 5% saja dari jumlah penduduknya, itu akan tetap menjadi kekuatan militer yang sangat besar dengan jumlah sekitar 13.950.000 personil. Lebih buruk lagi bagi musuh, Tentara Nasional Indonesia secara khusus dilatih untuk perang gerilya dan bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kawasan secara keseluruhan dalam kategori tersebut. Dengan personil aktif sebanyak 434.410 personil dan personil cadangan sebanyak 400.000 orang, Indonesia masuk di dalam urutan 15 militer kekuatan utama dunia di tahun 2022. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia adalah negara terkuat militernya. Tentunya jumlah personil dan kekuatan alutsista juga merupakan pertimbangan untuk menentukan kekuatan militer suatu negara. Indonesia adalah negara kepulauan di mana hampir mayoritas perbatasan dengan negara lain adalah lautan. Dan Indonesia mempunyai wilayah zona ekonomi eksklusif di mana Indonesia mempunyai superioritas akses dan hukum atas perbatasan laut tersebut. Dari kedua hal tersebut, Indonesia aman kalau ancamannya datang dari negara-negara Asia Tenggara. Lalu, bagaimana dengan ancaman dari negara besar lainnya? Menurut saya, kemungkinannya juga kecil. Karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia berusaha untuk menjadi mitra dengan negara manapun dan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya yang menjadikan alasan untuk menginvasi Indonesia semakin kecil. Namun yang perlu diingat adalah potensi untuk terjadinya konflik dengan negara luar pasti tetap ada. Salah satu pemicunya adalah kawasan Laut Natuna dan Kepulauan Natuna yang kaya akan ikan, gas, dan kekayaan alam lainnya, yang tentu saja bisa menjadi incaran negara manapun. Apalagi posisinya yang dekat dengan kawasan Laut Cina Selatan yang banyak menjadi perebutan banyak negara juga menjadi isu yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Om B pula dia baru tahu juga asal Natuna tuh setelah mereaction video-video kan. Namun kesimpulannya, Indonesia dikaruniai posisi geografis yang menguntungkan yang membuatnya punya peluang untuk diserang secara mendadak dan masif cukup kecil. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan negara manapun dengan tetap berjaga-jaga mempersiapkan kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan kemungkinan yang bisa datang kapan saja. Salah satunya melalui kegiatan bela negara yang tengah digiatkan oleh pemerintah. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oh, dia ada nih, sekarang dia ada proses bela negara.
Dia kata, apa itu guys bela negara? Adakah dia macam kat Malaysia? Kat Malaysia itu kan dulu dia ada apa ya, dipanggil dulu dia ada PLKN dulu di Malaysia lah. Tapi Obin tak sempat guys masa tu. PLKN itu diwujudkan tahun pertama Obin. Maknanya masa Obin sekolah lagi. Kira tahun pertama lah batch Obin yang first. Tapi Obin tak terpilih guys. Obin pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab Obin kira pendek ke apa. Tak diterima agaknya. Tapi kawan-kawan Obin yang masa tu Obin tingkatan 5. Kawan-kawan Obin ada yang terpilih ke untuk PLKN. Macam tu kot yang seperti apa yang dibuat tadi dekat Indonesia. Rasa kat Singapura pun sama, diwajibkan militer untuk dia punya rakyat. Okay guys, so itu dia guys video kita untuk hari ini. Semoga video ini maknanya menambah lagi informasi pada kita kan semua. Sebab kita itu guys sentiasa mencari info-info terbaik. Nanti korang kalau cari info-info tu guys, jangan cari info-info yang hoax. So itu saja guys, semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa guys untuk sentiasa support Obin Morales channel. Okay dah, thank you.